Nah, materi pada hari ini yaitu dinamakan dengan strategi pembalikan gitu ya. Nah, bagaimana strategi pembalikan ini dilakukan itu akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan tabel kebenaran ini bisa kita gunakan ya untuk menentukan validitas suatu argumen dengan analisis seperti yang tadi juga sudah dijelaskan. Tapi ada kelemahannya terkait dengan penyusunan tabel kebenaran gitu ya. Kita mengetahui ada rumus 2 pangkat n. N ini adalah jumlah proporsi atomik. Nah, jika suatu argumen diberikan itu sudah mulai banyak proporsi atomiknya, misalnya sudah 4, 5, 6 proporsi atomik, ya sudah berarti itu membutuhkan tabel kebenaran yang besar gitu ya. Sehingga akan membutuhkan waktu yang banyak gitu ya. Kemudian membutuhkan juga space gitu, space untuk mengerjakan juga yang lebih besar tentu saja ya. Nah, bagaimana cara ini selain juga kemarin metode inferensi itu yang dikerjakan tanpa menggunakan tabel kebenaran. Nah, kalau metode inferensi kan kita perlu tahu aturan uh, kaidah-kaidah metode inferensi kemarin seperti modus ponen, modus tollens, hipotesis silogisme dan seterusnya itu harus kita ketahui gitu ya. Nah, bagaimana menggunakan cara yang lebih mudah gitu ya tanpa perlu menghafal aturan-aturan gitu ya. Dengan basic pengetahuan mengenai uh, istilahnya tabel kebenaran dan nilai kebenaran pada masing-masing operator ini nanti bisa kita cari gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya sebentar lagi akan kita bahas. Nah, jadi ada yang dinamakan dengan konsistensi. Jadi konsistensi ini kaitannya dengan pernyataan-pernyataan di dalam satu kelompok proposisi misalnya, jika secara bersamaan bernilai benar maka dinamakan konsisten seperti itu ya. Jadi ini bisa dibuktikan dengan membuat pernyataan yang ditranslasikan menjadi notasi logika dan juga dibuktikan melalui tabel kebenaran. Nah, ini untuk melihat ya kita gunakan dulu tabel kebenaran gitu ya. Sebagai pembuktian saja ya untuk melihat bahwa ada hal yang bisa digunakan dan dibuktikan juga atau dilihat juga dari tabel kebenaran yang dibentuk seperti itu. Nah, diberikan suatu argumen di sini, jika Slank mengadakan konser, maka penonton akan hadir jika harga tiket tidak terlalu tinggi gitu ya. Jika Slank mengadakan konser, maka harga tiket tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, jika Slank mengadakan konser, maka penonton akan hadir. Nah, sebagai informasi saja ya, Slank ini salah satu band gitu ya, band termasuk mungkin legendaris gitu ya, sudah ada sejak lama. Nah, yang menarik di sini setiap konser ya dulu sebelum pandemi gitu ya, selalu ada benderanya gitu ya, walaupun konser itu bukan Slank. Nah, ini sebagai informasi sedikit mungkin ada yang tidak tahu gitu ya, karena bandnya udah berbeda mungkin sekarang ya eranya. Nah, jadi intinya di sini ada premis, ada dua premis gitu ya, diikuti oleh satu konklusi gitu ya. Nah, ini akan kita ubah terlebih dahulu ke dalam notasi simbolis atau notasi logika. Nah, ini yang diambil gitu ya. Ini yang kita ambil sebagai proporsi atomik. P itu slam dengan konser, Q itu penonton akan hadir, R itu harga tiket terlalu tinggi gitu ya. Nah, dari pernyataan pada soal sebelumnya maka didapatkan 3 pernyataan di sini. Jika P maka jika negasi R maka Q, jika P maka negasi R, jika P maka Q. Ini yang didapatkan dari apa namanya soal di awal tadi yang Slank tadi ya.
Nah, untuk penerjemahannya saya rasa semua bisa mengikuti. Kemudian berikutnya kita susun menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, ini seperti kita menyusun untuk menentukan validitas menggunakan tautologi gitu ya. Jadi di sini premis ini kita gabungkan dengan konjungsi dan kita implikasikan terhadap konklusi yang tadi gitu ya. Nah, ini lumayan besar gitu ya proposisi yang disusun, sehingga untuk mempermudahkan memahami ya di sini ada substitusi lah gitu ya. Nah, ini kaitannya juga nanti dengan tabel kebenaran supaya headernya tidak terlalu besar. Nah, jadi di substitusi di sini misalnya negasi R, implikasi terhadap Q itu adalah U, jika P maka U. Nah, ini kan tadi ada jika P maka jika negasi R maka Q gitu ya. Nah, yang negasi R implikasi terhadap Q ini adalah U gitu ya, sehingga lebih singkat. Kemudian W ini adalah jika P maka negasi R, X ini adalah jika P maka Q. Kemudian Y ini adalah hubungan antar premis, yang ini berarti P dan W tadi, jadi dikonjungsikan gitu ya. Ya, bentuk panjangnya ini ya, jika P maka jika negasi R maka Q, dan jika P maka negasi R gitu ya. Nah, ini bentuk panjangnya ini disubstitusi ke dalam Y, kemudian Z ini keseluruhannya yang Y tadi diimplikasikan terhadap X. X ini tadi jika P maka Q ini konklusinya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami di sini. Jadi intinya untuk memudahkan nanti kitanya dengan tabel kebenaran juga. Jadi yang panjang-panjang ini dimasukkan ke dalam variabel yang baru. Ada U, P, W, X, Y, Z ini sebenarnya berisi notasi-notasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi tinggal substitusi seperti itulah gitu ya. Nah, ini tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenaran ini setelah diolah sedemikian rupa gitu ya. Jadi di sini ada 3 produksi atomik sehingga dibutuhkan ada 8 baris. Nah, 8 baris ini saja 3 saja ini sudah lumayan besar ya. Kalau tambahkan misalnya satu proposisi 4 misalnya, ya tambah lagi gitu ya. 2 kali lipat gitu ya. Kemudian dibutuhkan PQR negasi R ini sebagai kolom awal gitu ya. Kemudian U ini adalah ini penjelasannya yang tadi sudah kita lakukan. U ini adalah implikasi negasi R terhadap Q, sehingga dicari gitu ya. Negasi R ini dengan Q gitu ya. Nah, dioperasikan sehingga didapatkan kolom ini. Kemudian P ini adalah P ini terhadap U yang tadi. Jadi implikasi P terhadap U. Jadi U ini hasilnya sudah ada, sehingga nanti dioperasikan dan hasilnya masuk ke kolom P gitu ya. Akan didapatkan ini. Kemudian W ini adalah jika P maka negasi R, berarti ini jika P maka negasi R. Ini W, kemudian X jika P maka Q, jika P maka Q, ya ini dioperasikan gitu ya. Kemudian Y ini P ini tadi dan juga W dikonjungsikan sehingga didapatkan Y gitu ya. Terakhir Z. Nah, Z ini keseluruhan tadi yang kita bentuk di awal
Ini mirip dengan menggunakan tautologi gitu ya, menentukan validitas menggunakan tautologi, dan ternyata akhirnya ini adalah benar semua dalam setiap baris. Artinya ini adalah tautologi gitu ya. Nah, ini proses normal yang dilakukan ketika menentukan validitas argumen gitu ya. Melihat juga konsistensi. Konsisten tadi kan secara bersamaan bernilai benar berarti ya. Seperti itu. Nah, jadi dilihat bahwa contoh tadi yang diberikan slang tadi, slang konser gitu, slang konser itu bernilai benar untuk setiap kasus. Artinya itu tadi menunjukkan tautologi sehingga disebut konsisten gitu ya. Dan pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa argumen tersebut sahih atau valid, dan bisa dituliskan juga seperti ini dalam kurung awal. P maka jika negasi R maka Q, koma jika P maka negasi R. Ini untuk premis-premisnya. Kemudian menunjukkan validitas terhadap konklusi tadi adalah jika P maka Q. Nah, itu cara normal ya. Nah, artinya langkah-langkahnya ya sesuai yang kita pelajari sebelumnya. Karena kita mempelajari strategi pembalikan, berarti ya kita akan lihat ya perlakuan yang kita lakukan terhadap cara tadi gitu ya. Cara tadi ini nanti akan kita lihat. Nah, strategi pembalikan ini dilakukan dengan dua hal gitu ya. Nah, strategi pembalikan ini dilakukan dalam dua hal, menegasi kesimpulan gitu ya. Ya, intinya menegasi kesimpulan-kesimpulan yang ada itu dinegasi, atau memberi nilai S. Jadi dari contoh tadi itu maka kesimpulan yang diberikan itu nanti akan dinegasikan. Nah, nanti akan kita lihat apakah ada perlawanan gitu ya, atau opposite dari kesimpulan yang tidak cocok dengan premis, atau apakah nanti terjadi ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan ini artinya kebalikan ya. Kalau tadi itu tautologi, maka nanti tidak konsisten ya, berarti nanti kontradiksi gitu ya. Nah, untuk melihat ini, maka kita akan lakukan strategi pembalikan terhadap contoh tadi itu. Nah, ini adalah notasi keseluruhan tadi jika ingin kita lihat melalui tautologi, tapi di sini ada perubahan. Yang merah ini menunjukkan bahwa kesimpulan konklusi itu dibalik nilainya, artinya diberikan negasi. Begitupun di sini menyesuaikan gitu ya, menjadi konjungsi. Notasinya menjadi konjungsi, sehingga ini nanti akan kita lihat gitu ya, akan kita lihat di dalam tabel kebenaran jika kita melakukan strategi pembalikan ini, apa yang terjadi, apakah ada perlawanan ataukah normal. Maksud normal di sini ya mungkin nanti menghasilkan baris yang bernilai campuran, bisa benar bisa salah. Nah, jika nanti diperlihatkan ada perlawanan atau nilai yang sebaliknya, nah kan nanti bisa kita lihat bahwa memang strategi pembalikan ini memiliki efek, gitu ya, efek secara keseluruhan. Nah, kita lihat. Nah, ini contoh yang tadi juga gitu ya. Nah, terlihatnya di sini di Z ini, karena kita melakukan strategi pembalikan, artinya kesimpulannya kita kita balik sehingga nanti berubah di sini ya. Nah, ini yang berubah bisa dicek di sini. Jika awalnya adalah implikasi terhadap jika P maka Q ini, maka di sini menjadi konjungsi dan dinegasikan. Sehingga
Kalau dalam bentuk substitusi Y dan negasi X. Kita lihat tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenaran yang dibentuk, jadi langsung kita tampilkan saja. Jadi prosesnya ya sama seperti ketika membentuk tabel kebenaran. Nah, di sini kita lihat di kolom terakhir Z ini tadi adalah Y dan negasi X. Y dan negasi X ya, yang tadi apa namanya, notasi yang panjang tersebut dibalik kesimpulannya gitu ya, Z ini. Dan di sini terlihat bahwa nilainya terbalik sekarang ya, S semua, salah semua gitu ya, false semua untuk setiap baris. Apa yang ditunjukkan oleh tabel kebenaran ini? Nah, jadi memang setelah kita negasi kesimpulan tadi, artinya kita balik tadi, maka terjadi ketidakkonsistenan. Artinya itu adalah nilainya adalah S semua gitu ya. Nah, karena adanya strategi pembalikan, kita sengaja tadi balik gitu ya untuk membuktikan bahwa strategi pembalikan ini memang memberikan efek gitu ya. Maka di sini hasil yang 9 B justru menjadi bernilai S. Sehingga argumen di atas valid gitu ya. Nah, jika kita ingin menentukan validitas argumen gitu ya, dengan tabel kebenaran yang tadi, jika kita gunakan cara lain, yaitu dengan menegasi kesimpulan tadi misalnya ya. Nah, jika kita menemukan itu bernilai salah semua, maka argumen di atas adalah valid gitu ya, jika kita tentukan dengan strategi pembalikan. Nah, tetapi bukan cara itu, bukan tetap menggunakan tabel kebenaran yang kita ingin gunakan, tetapi cara lain. Nah, cara lain ini ya dengan mengimplementasikan strategi pembalikan ini. Nah, sampai di situ ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke metode intinya gitu ya. Jadi tadi itu istilahnya introduksinya dulu gitu ya, bahwa memang strategi pembalikan itu bisa kita gunakan untuk menentukan validitas argumen dan dibuktikan dengan tabel kebenaran tadi. Tetapi kalau kita gunakan tabel kebenaran yang sama aja gitu ya dengan cara sebelumnya yang kita menentukan tautologi, itu cuman kita balik aja kesimpulannya. Nah, bagaimana cara lain yang lebih efisien gitu ya bisa kita gunakan dengan memanfaatkan uh, sifat yang tadi itu yang um, bisa saja kita lakukan sebagai membalikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk gitu ya ke cara atau teknik yang kita gunakan. Jadi teknik model, nah ini mencari permisif dan kesimpulan berupa ekspresi logika yang benar-benar sehingga hasilnya pasti benar juga dan berarti argumen valid. Nah, teknik model ini yang kita gunakan sebelumnya gitu ya, mencari premis benar, konklusi benar dengan tabel kebenaran. Nah, teknik counter model ya kebalikannya counter seperti itu ya. Tidak lagi memisalkan premis benar, kemudian konklusi benar, tetapi premis-premis bernilai benar dan dianggap kesimpulan atau konklusi bernilai salah gitu ya. Kemudian nanti akan kita lacak, kita berikan nilai kebenaran pada masing-masing proposisi. Pada akhirnya nanti kita akan melihat jika mungkin atau terpenuhi, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika tidak mungkin atau tidak terpenuhi, maka argumen tersebut valid. Nah, mungkin masih ini ya di sini masih belum paham maksud dari pernyataan ini gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita lihat melalui latihan sebenarnya ya. Oke, jadi ada dua, berarti tidak valid dan valid. Tidak valid itu jika mungkin terpenuhi. Mungkinnya ini seperti apa?
Ya, nanti dicontoh. Kemudian jika tidak mungkin dan tidak terpenuhi, maka argumen tersebut valid. Nah, malah yang tidak terpenuhi yang valid gitu ya. Nah, seperti apa kita lihat contoh. Nah, ini adalah contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi. Jadi contoh yang tadi, jadi pernyataannya tadi yang slang itu ya. Jadi ada dua premis gitu ya. Premis jika P maka jika negasi R maka Q. Aturannya adalah premis-premis kita berikan nilai benar. Nah, sehingga di sini ini adalah simbol gitu ya. Kita kasih nilai benar lah intinya seperti itu. Premis kedua jika P maka negasi R itu juga benar. Premis kedua ini juga benar dan konklusinya jika P maka Q itu adalah S salah gitu ya. Karena di sini kita akan menggunakan strategi pembalikan. Artinya perlakuannya yaitu di konklusinya. Nah, ini sangat penting jika kita menggunakan strategi pembalikan. Kalau tidak dilakukan strategi pembalikan ya salah caranya, berarti kan tidak dilakukan strategi pembalikan. Nah, setelah kita berikan nilai masing-masing premis dan konklusi ini, maka berikutnya adalah kita mencari nilai masing-masing proposisi atomik ini. Nah, kita harus men-trace, kita harus melacak gitu ya, dari pengetahuan awal nilai keseluruhannya ini nanti kita bisa tentukan P ini nilainya apa, Q ini nilainya apa, negasi R ini nilainya apa. Dan itu bisa kita ketahui dengan pengetahuan kita pada tabel kebenaran dulu ya, di awal-awal. Di situ kita membahas masing-masing operator itu punya nilai kebenaran kan. Nah, itu nanti kita harus cross check gitu ya, harus kita arahkan menggunakan aturan tersebut. Nah, jadi nanti kita bisa notasikan seperti P itu, bisa P ini mewakili value of, jadi misalnya P dalam kurung jika P maka negasi R ini ekivalen B gitu ya. Ini intinya punya nilai B dalam kurung Q berarti nilai Q itu adalah B misalnya benar gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu notasi yang nanti akan kita gunakan gitu ya, sudah memudahkan kita. Oke, sudah kita lakukan langkah pertama, benar, benar, salah, konklusinya salah gitu ya. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya sekarang kita lihat dari ketiga proposisi ini kira-kira mana yang memiliki kemungkinan, hanya satu kemungkinan gitu ya. Jadi hanya satu kemungkinan proposisi ini bernilai benar atau bernilai salah gitu ya. Ini kita ketahui dengan pengetahuan kita terhadap operator ini gitu ya. Jadi saya ulangi bahwa dari ketiga proposisi ini kita akan lihat mana yang memiliki kemungkinan terkecil atau hanya satu kemungkinan gitu ya. Karena ini nanti akan membantu kita membuka nilai dari apa namanya? Nilai dari masing-masing proposisi atomik ini. Nah, kita lihat di sini bahwa premis 1 ini apa namanya? Operator utamanya ini ya, implikasi. Ini juga implikasi, ini juga implikasi, gitu ya. Nah, ini menganalisis dulu nih ya, mana yang akan kita proses terlebih dahulu. Nah, kita lihat operatornya. Dari ketiga ini mana yang
kemungkinannya hanya satu. Implikasi bernilai benar itu kemungkinannya berapa ya? Ada yang masih ingat? 3. Oke, ada yang menjawab 3 gitu ya. Dan di implikasi itu kan benar itu berapa? 3 ya. Salah berapa baris? 1. Nah, sekarang kita punya 3 implikasi di sini. Yang kita pilih itu adalah yang hanya punya satu kemungkinan ini. Berarti kita cari yang implikasi yang bernilai salah. Di mana implikasi yang bernilai salah itu adalah kesimpulan. Gitu ya. Bisa diikuti sampai di sini karena penting untuk memulai langkah awal ini. Iya, Pak. Bisa ya? Mohon maaf Pak, bisa diulang? Soalnya Oke, saya belum. ulangi ya. Nah, jika ada yang kurang jelas, langsung di ini aja ya. Minta ulang boleh seperti itu ya, supaya nanti tidak bertanya lagi. Oke, jadi kita punya 3 proposisi yang sudah kita berikan nilai. Premis-premis benar, ini ya, premis-premis benar, konklusinya salah. Premis-premis dan konklusi ini punya operator utama gitu ya. Nah, kebetulan di contoh ini adalah implikasi semua. Bisa saja nanti ada konjungsi, misalnya disjungsi gitu ya, dan lain sebagainya. Operator itulah. Nah, dari ketiga premis ini kita akan memulai mengolah di sini adalah mencari nilai masing-masing supaya cepat ketahuan gitu ya, cepat bisa kita dapatkan. Kita cari yang kemungkinannya hanya satu gitu ya, karena kemungkinan hanya satu itu berarti pasti ketahuan bahwa misalnya sini P itu apa, Q itu apa gitu ya. Karena memang kita ketahui bahwa nilainya itu adalah satu kemungkinan. Gitu ya. Nah, karena di sini implikasi kita lihat implikasi itu ada tabel kebenarannya kan. Nah, implikasi itu ada tabel kebenaran di mana bernilai salah. Dulu saya ingatkan dulu ketika proposisi pertama bernilai benar, proposisi 2 bernilai salah. Nah, sisanya itu akan bernilai benar. Benar-benar, salah-benar, salah-salah itu bernilai benar. Nah, itu dasar kita untuk mengerjakan ini. Jadi bernilai salah itu hanya satu di sini, yaitu konklusi ya. Nah, sehingga kita akan mulai dari konklusi ini. Nah, kita mulai mengerjakan dengan konklusi ini. Ketika nanti diberikan kasus lain, ya sudah nanti menggunakan pertimbangan yang tadi, gitu ya. Tapi kan bisa saja operatornya berbeda, sehingga kita harus tahu juga nilai masing-masing operator itu seperti apa. Di awal sudah saya ingatkan bahwa penting untuk menghafalkan ya, masing-masing operator tersebut. Sampai di sini bisa diikuti ya, biar kelihatan lagi ya, kita lanjut lagi ke contoh gitu. Nah, di sini akhirnya di sini adalah kita akan mulai dari yang ketiga ini karena hanya satu kemungkinan apa namanya? Implikasi ini hanya satu kemungkinan ketika bernilai salah. Nah, jadi yang pertama kita cek adalah kesimpulan tadi dengan pertimbangan analisis yang sudah kita lakukan tadi. Jadi value jika P maka Q tadi adalah salah ya. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu P-nya ini bernilai benar, gitu ya. Q ini bernilai salah. Nah, itu kan berarti kita tidak perlu menerka-nerka ini benar atau salah, tetapi
Sudah satu kemungkinan. P-nya pasti benar, S-nya pasti salah. Karena yang diinginkan adalah implikasi bernilai salah kan. Itu. Jadi kita mengetahui sekarang value dari P ini benar, value dari Q ini salah. Sampai di sini bisa dipahami? Mohon Bisa, Pak. feedbacknya ya, supaya tidak perlu lagi nanti dijelaskan gitu ya, bisa langsung dipraktekkan. Oke, jadi karena satu kemungkinan ya berarti P-nya pasti benar, Q-nya pasti salah. Karena diawali di sini konklusi itu bernilai salah, berarti konklusi pertama benar, konklusi kedua itu salah. Nilai P, Q sudah tersingkap sekarang gitu ya. Repeal gitu istilahnya mungkin ya. Nah, next kita bisa lanjutkan dengan yang lain. Nah, untuk melanjutkan ke yang lain ini ya kita lihat apakah hasil ini bisa membantu kita nanti untuk membuka proposisi yang belum ketahuan misalnya ya. Oke, kita next. Nah, di sini dilakukan adalah cek premis 1 dulu nih. Cek premis 1 ini kita akan mencari nilai negasi R karena P dan Q tadi sudah ketahuan ya. P, Q itu sudah ketahuan, jadi berikutnya kita akan membuka nilai negasi R ini. Informasi awalnya adalah premis 1 ini bernilai benar. Jadi P, jika P, maka jika negasi R, maka Q ini bernilai benar. Kita sudah mengetahui bahwa value P itu adalah benar ya. Nah, mungkin saya tuliskan aja biar lebih bisa. Kalau tulisan ini memang harus dicerna dulu. Nah, ini P ini sudah kita ketahui tadi. P itu nilainya apa tadi? Benar ya. Q itu nilainya apa tadi? Salah. Salah ya. Nah, kita sudah punya bantuan. Kita harus cari nilai negasi R sekarang. Ya. Nah, kita sudah ketahui bahwa operator utamanya ini adalah tadi bernilai benar kan ya, ini bernilai benar. Bagaimana implikasi ini bernilai benar jika sudah diketahui premis ya, premis proposisi pertama itu benar. Sekarang di sini ini harusnya apa ini? Benar. Benar ya. Kalau salah beda kan hasilnya ya. BS kan S harusnya karena dibutuhkan ini harus benar gitu ya. Maka nilai R-nya apa yang cocok? Negasi R ini apa nilainya? Harusnya karena Salah. benar. Salah. Salah ya. Oke, sudah bisa mengikuti. Nah, kalau ini benar berarti nilai ini apa? BS S ya. Nah, karena dibutuhkan benar, nilai S ini sudah salah, maka di sini harus salah. Jadi negasi R itu adalah salah gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi benar-benar pengetahuan kita dari tabel kebenaran itu. Sehingga di sini kita bisa buka sekarang. Negasi R itu ternyata salah. Jika kita butuhkan nanti, maka kita bisa cari R-nya, yaitu kebalikannya. Berarti kan R itu adalah benar. Nah, ini. Jika ini nanti kita butuhkan misalnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi mungkin. Yang merasa mungkin terlalu cepat atau apa, boleh lah feedback-nya gitu. Supaya Saya, Pak. sudah? Saya mau nanya, Pak. Oke, gimana? Saya masih bingung kenapa R-nya itu jadi salah. R-nya jadi salah. Oke, kita ulang berarti ya.
Saya iris dulu. Oke, jadi kalau memang belum terlalu paham ya silakan biar bisa kita ulang gitu ya. Oke, kita diberikan premis yang pertama yaitu jika P maka jika negasi R maka Q. Nah, ini adalah satu proposisi. Operator utamanya adalah implikasi. Di awal tadi kita sudah tentukan bahwa ini bernilai benar gitu ya. Nah, jika kita tentukan nilainya berarti ini menyangkut operator utamanya yaitu implikasi ini maksudnya adalah implikasi ini yang bernilai benar. Jadi ini sudah pasti bernilai benar ya. Bisa ya diikuti ya. Jadi kalau kita assign nilainya maka itu adalah operator utamanya. Nah, di sini implikasi, maka implikasi itu bernilai benar. Dari langkah 1 kita sudah tahu nih sekarang langkah 1 itu kita punya P. P itu tadi adalah benar. Nah, ini udah bantuan dari langkah sebelumnya ya. Itu asal muasalnya. Q itu tadi adalah salah gitu ya. Q itu salah. Itu sudah pasti tadi dari langkah pertama. Nah, di sini kita ingin menyingkap tabir nilai dari negasi R gitu ya, karena itu yang belum ketahuan kan. Nah, informasinya di sini P benar, Q salah, implikasi utama bernilai benar. Untuk mendapatkan implikasi ini, maka P ini karena ini merupakan proposisi pertamanya nanti akan dioperasikan dengan yang dalam kurung ini diwakili oleh implikasi gitu ya, implikasi yang mewakili ini gitu ya, mewakili ini. Untuk bisa mendapatkan nilai benar terhadap ini berarti benar harus dioperasikan dengan apa gitu ya. Benar harus dioperasikan dengan benar ataukah dengan salah untuk mendapatkan benar ini. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Berarti benar harus dioperasikan dengan ini apa? Benar ya. Implikasi ingat benar-benar berarti benar. Kalau benar salah, nah ini salah berarti itu. Jadi implikasi yang di dalam ini harus bernilai benar supaya ini bernilai benar. Kemudian di dalam kurung ini masih belum lengkap indikasi R, berarti harus kita cari ini ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan implikasi ini bernilai benar ya, implikasi ini bernilai benar. Sedangkan proposisi kedua dari implikasi yang dalam kurung ini salah. Gitu ya. Aturannya jika proposisi kedua salah, maka proposisi satu ini negasi R ini harus bernilai apa supaya bernilai benar. Jadi ini mikirnya kebalik ya. Kalau tabel kebenaran kan proposisi benar 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 gitu ya. Nah, kalau ini mikirnya kebalik. Implikasinya bernilai benar berarti proposisi keduanya salah, proposisi satunya apa gitu ya. Benar atau salah. Jadi kan hanya dua kemungkinan. Benar atau salah. Kalau benar, kemungkinannya ya nilainya salah. Benar salah itu kan salah. Berarti ini harus nilainya adalah salah. Karena implikasi salah dengan salah itu adalah benar. Kalau ini saya ganti misalnya. Sorry. Kalau ini saya ganti misalnya benar, nggak sesuai kan benar salah, harusnya salah di sini. Berarti di sini harus bernilai salah. Jadi nilai negasi R ini adalah salah.
negasi R salah, berarti kebalikannya negasi R itu benar. Kalau nanti dibutuhkan di langkah berikutnya. Bagaimana? Memang dibutuhkan ini ya, gitu ya, konsentrasi tinggi untuk bisa, jadi inilah yang kita cari di sini ya. Gimana Zapran, ada sudah terbukakah ininya gitu ya, tabir? Jadi berdasarkan tanda implikasi itu udah tak nentuin. Ya, jadi benar-benar tanpa aturan khusus gitu ya, murni kita gunakan pengetahuan kita terhadap nilai kebenaran operator gitu ya. Mungkin saya ingatkan, operator kemarin kan ada negasi gitu ya. Negasi ya benar menjadi salah, salah menjadi benar. Kemudian konjungsi bernilai benar hanya kalau keduanya benar kan, berarti benarnya hanya satu kemungkinan. Kemudian disjungsi, salahnya hanya satu kemungkinan, harus salah-salah gitu ya. Implikasi, salahnya juga satu kemungkinan, harus benar ketemu salah gitu ya. Nah itu. Nah ini masih belum sampai di akhir pengerjaan, kita baru membuka negasi R tadi bernilai salah. Mohon maaf Pak, Oke, silakan. untuk nilai Q-nya itu emang berarti udah ditentukan ya Pak? Nah, tadi kan langkah 1 tadi ada kelewatan berarti ya. Oh iya Pak, baik Pak. Terima Ya, kasih. jadi tadi langkah 1 sudah kita tahu ya. Kita tahu bahwa P-nya itu benar dan salah. Caranya tadi kan sudah tadi. Ya, nanti di latihan lah kita lihat lagi. Next, sekarang ada yang belum kita cek. Jadi harus kita cek semua gitu ya. Premis 2 sekarang. P premis 2 ini adalah benar. Dimana premis 2 itu jika P maka negasi R. Berarti implikasi juga gitu ya. Nah, biasanya yang terakhir ini, yang terakhir dicek ini, biasanya kita hanya mencocokkan saja gitu ya, karena nilainya biasanya sudah terbuka semua. Jadi di sini kita punya P gitu ya, aplikasi terhadap negasi R. Kita sudah punya nilai dari P dan negasi R ini sekarang ya. P tadi kita ketahui langkah pertama ini bernilai benar. Negasi R dari langkah sebelumnya ini bernilai salah. Nah, sekarang kita operasikan nih. Implikasi jika bernilai benar, ketemu salah ini nilainya apa? Salah. Salah ya. Salah. Nah, salah berarti nomor 2 ini tidak sesuai atau tidak mungkin terjadi. Jika implikasi B ketemu S itu berarti salah. Sedangkan nilai yang kita assign di awal itu adalah benar gitu ya. Nah, jadi tadi ini bernilai benar kan. Dari nilai yang kita dapatkan P benar, negasi R salah, ternyata salah. Nah, ini ternyata tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai. Ini tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka ini yang bernilai valid. Jadi jika tidak sesuai, maka nilainya adalah valid. Karena memang itu aturannya tadi. Mengapa begitu? Karena kita menggunakan strategi pembalikan di sini. Nah, langkah ketiga ini ada yang ditanyakan. Jadi murni membuka nilai gitu ya. Kita buka nilainya, tapi
ada nilai awal yang ditetapkan di situ, yaitu premis teoritis bernilai benar, konklusi bernilai salah gitu ya. Sehingga nih sebagai dasar kita membuka nilai-nilai yang lainnya. Nah, ini kesimpulan dari pengerjaan ini. Jadi tidak mungkin nilai dari premis kedua tadi yang kita berikan benar itu dari analisisnya tadi hasilnya adalah salah gitu ya, tidak sesuai. Jika tidak mungkin atau tidak sesuai, maka argumen di atas adalah valid gitu ya. Nah, ini baru contoh pertama. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Dengan kata lain, kesimpulan tadi yaitu jika P maka Q adalah konsekuensi yang logis dari premis-premis. Tadi ada jika P maka jika negasi R maka Q, dan juga jika P maka negasi R. Seperti itu, atau dikatakan juga sebagai model. Ini contoh yang tadi yang slang tadi itu. Ini juga jika dicek lagi ya memang valid gitu ya. Ini menggunakan tadi model tadi mengecek apa namanya premis-premis dengan konklusi, dan juga Z ini menunjukkan ini adalah tautologi. Jadi ini tadi juga sudah kita bahas. Nah, ini contoh berikutnya supaya lebih jelas lagi. Di sini diberikan negasi P implikasi terhadap Q atau R. Kemudian ada negasi Q, kemudian konklusinya adalah jika R maka Q. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ya tadi ya, isikan nilai-nilai. Saya langsung isikan di sini lah, ini premis-premis benar. Nah, ini sudah aturannya ya, harus diikuti. Premis-premis bernilai benar, konklusi bernilai salah gitu ya. Ini sudah aturan, harus diikuti. Kalau di assign semua benar ya tidak bisa dipakai untuk di. Setelah semua di assign, diberikan nilai, dilihat kemungkinan sekarang. Kemungkinan mana yang kemungkinan bisa dibuka nilainya. Apakah 1, 2, apa 3 gitu ya yang bisa terbuka nilainya di sini. 3. Kira-kira apa nih? Dari 3 ini? 2. 3. Oke. Nah, kita dapat bantuan di sini adanya proposisi tunggal ya. Nah, udah kelihatan nih. Berarti ya udah, berarti nilainya udah pasti itu gitu ya. Jadi premis 2 ini, premis 2 itu negasi Q, value-nya adalah benar. Value dari negasi Q itu adalah benar. Jika kita butuhkan nanti, maka kita bisa geser atau ubah nilainya. Berarti kalau Q, kebalikannya berarti kan salah. Salah. Oke. Oke, di sini bisa ya. Jadi kalau ada proposisi tunggal ya sudah, buka dulu, tentukan nilainya dulu. Artinya tetapkan lah, itu sudah pasti nilainya satu kemungkinan kan, karena negasi Q sudah dikasih nilai B. Ya udah selesai. Berikutnya sekarang tersisa ada konklusi dan premis 1. Mana yang bisa kita olah? Konklusi. Premis 1. Oke, kita lihat kalau 1 ini bantuan kita apa tadi? Di Q ya. Q ya. Q oke lah, kita udah dapat Q. Tapi kita harus buka nilai negasi P dan R ya. Jadi banyak kemungkinan nih kalau seperti itu ya.
Yang nomor 3. Ya. Nah, ya, karena ini perlu diingat kalau ada dua nilai misalnya, wah, jangan mulai dari sana gitu ya, karena kita harus tebak-tebakan lagi, tebak-tebakan manggis gitu, ini benar apa salah gitu ya. Hindari memilih yang banyak kemungkinannya. Dan ternyata di sini ada ini ya, nomor 3 konklusi ini implikasi bernilai salah. Nah, ini ada satu kemungkinan ya. Nah, di sini kita cek konklusi. Cek konklusi di sini. Mana value dari jika R maka P ini adalah salah. Artinya hanya satu apa namanya? Hanya satu kemungkinan ya. Berarti R adalah benar, P adalah Salah. Salah. P salah. kita dapatkan value dari R ini adalah benar. Value dari P ini adalah salah. Salah. Ya. Oke, terakhir berarti premis 1 yang kita cek. Premis 1 negasi P aplikasi terhadap Q atau R. Nah, P sudah terbuka, Q sudah terbuka, R sudah terbuka. Sekarang kita tinggal mencocokkan saja berarti ya. Negasi P, ini tadi P-nya adalah S, P-nya berarti kan negasi P-nya kebalikannya. Benar. Benar. Q, ya di sini negasi Q adalah benar, berarti Q-nya ini adalah Salah. ini benar. Q tadi apa? Q ini adalah salah. Salah. R tadi adalah benar gitu ya. Benar. Kita cek salah, ini yang dalam kurung dulu, salah benar berarti Benar. benar. Berarti ini implikasi benar berarti Benar. benar. Sedangkan premis 1 ini nilainya apa tadi? Benar. Benar ya. Ini tadi nilainya benar. Ternyata di sini sama nilainya, sesuai gitu ya. Kalau sesuai berarti Tidak valid. tidak valid. Tidak valid. Kebalikannya ya, itu diingat. Kalau didapatkan nilai yang sesuai, ya berarti ini tidak valid seperti itu. Ada pertanyaan dari latihan soal yang kedua ini? Semoga mulai terlihat polanya ya. Jadi tipsnya ya jangan merepotkan diri sendiri gitu ya dengan memulai dari yang banyak kemungkinannya. Cari yang kemungkinannya satu aja gitu supaya langsung kelihatan. Kalau memang nekat gitu ya, maksudnya tertantang untuk mencoba yang ini, maka harus dicoba, setiap kemungkinan harus dicoba. Jadi Pak, harus dicoba per barisnya. Ya gimana? cara cari nilai implikasi ini pakai negasi P sama tanda atau ini, Pak? Ini yang langkah ketiga ya, Yang premis ini, Pak. premis Nilai implikasinya itu Langkah ketiga didapat ya. dari negasi P sama tanda atau itu, Pak. Oke, berarti di sini tadi saya ulangi lagi berarti. Jadi awal kita sudah sign di sini premis 1 ini benar-benar ya. Ini sudah
ketetapannya benar, berarti ini jadi patokan kita berikutnya untuk mengecek nanti apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, kita punya proposisi di sini yang sudah terbuka nilainya, semuanya sudah terbuka ya. Berarti ya kita tinggal masuk-masukkan saja gitu ya. Negasi P tadi sudah kita tentukan dari langkah kedua itu negasi P itu benar. Q itu dari langkah pertama kita dapatkan itu bernilai salah. R kita dapatkan dari langkah kedua itu adalah benar. Ya sudah, berarti kita dalam kurung dulu, kita proses salah atau benar, berarti ini Benar. bernilai benar ya, dijungsi kan. Nah, kita sudah dapatkan. Sekarang implikasi ini kita cari. Implikasi ini kita cari dengan menghilangkan atau mengoperasikan negasi P ini tadi bernilai benar, dan juga nilai dijungsi ini, yaitu benar-benar, implikasi benar berarti benar. Jadi terakhir itu kita tinggal ngecek aja gitu ya, kita masukkan nilainya, kita proses sesuai dengan aturan yang sudah kita ketahui. Terakhir kita cek. Ternyata di sini kita dapatkan implikasi itu adalah bernilai benar. Ini sesuai dengan yang kita berikan di awal, itu implikasi ini adalah bernilai benar. Premis 1 ini bernilai benar kan? Sehingga sesuai di sini terpenuhi gitu ya. Implikasi yang kita dapatkan dari memasukkan nilai-nilai ini dari langkah tadi dengan nilai awal tadi ya, sesuai ya. Tapi di sini kita menggunakan strategi pembalikan gitu ya. Strategi pembalikan ini berarti untuk mengecek validitasnya kita lihat kalau sesuai berarti kesimpulannya adalah tidak valid. Kalau contoh sebelumnya itu kan tidak sesuai ya. Beda antara nilai awal kita berikan dengan nilai setelah kita cek dari penentuan masing-masing nilai proposisi atomik ini, seperti itu. Nah, bisa diikuti. Jadi benar-benar dari tabel kebenaran yang awal itulah gitu ya, pengetahuannya nggak perlu hafal metode inferensi apa gitu ya. Benar-benar harus paham kapan suatu operator itu bernilai benar, kapan bernilai salah gitu ya. Itu harus diikuti seperti itu. Bisa diikuti ya Zapran ya? Bisa, Pak. Ini langkah-langkahnya, apa namanya? Penjelasannya lah seperti itu. Tidak saya tervalid. Nah, untuk mengecek lagi ini ada soal lah. Supaya langsung bisa dicoba ya tadi ya. Jadi diperhatikan di sini konklusinya di ini ya. Ada yang di kanan ini titik 3 di kolom yang kanan. Ada juga yang di bawah gitu ya. Nah, diperhatikan. Ini adalah konklusinya. Premisnya ini ya dinomori 1, 2, 3, 4, 1, 2,